Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwivo Monika Rizky Putri. Saya dari kelas 12 akuntansi 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KD 3.3, yaitu tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Sebelum menyimak videonya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang makna iman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Nah, hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan yang dikutip dari Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut sebagai hari pembalasan yang dikutip dari Quran surah Al-Fatihah ayat 4. Nah, adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut seluruh isinya dan berakhirnya kehidupan manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang seadil-adilnya. Nah, ini dikutip dari Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, dari pengertian hari akhir tadi atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu ada hari kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua ada kiamat kubro yaitu kiamat besar. Nah, pengertian dari kiamat sugro atau kecil atau kiamat kecil yang dikutip dari Quran surah Ali Imran ayat 185, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk yang bersifat lokal atau pribadi. Jadi kiamat ini hanya kecil seperti manusia yang meninggal, bencana alam, dan lain-lain. Itu hanya kiamat kecil, contoh dari kiamat sugro. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar yang dikutip dari Quran surah At-Takwir ayat 1-3 yang menjelaskan bahwa kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi kiamat kubro itu adalah titik akhir dari kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup, kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Jadi semuanya itu hancur, tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Silakan disimak. Selanjutnya yaitu tentang periode hari akhir. Nah, periode hari akhir ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama Yaumul Ba'ats, yang artinya adalah hari kebangkitan, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Nah, yang kedua yaitu tentang Yaumul Hasyr, yang berarti hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga yaitu buku catatan. Nah, yang di sini itu tahapan yang berisi tahapan hari akhir yang menjelaskan atau menampilkan buku catatan para manusia makhluk Allah yang berisi segala perbuatan buruk dan segala perbuatan baiknya. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Nah, dikatakan Yaumul Hisab yaitu karena hari dimana ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab atau diperhitungkan dengan teliti dan dengan seksama. Dikatakan mizan yaitu hari dimana semua amal itu ditimbang secara adil yang berisi kebajikan dan kejahatan. Nah, yang telah diperbuat oleh manusia selama hidup di dunia. Yang kelima yaitu Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jadi, mudah atau sulitnya mereka melewati jembatan itu tergantung amal perbuatan mereka yang diperbuat selama di dunia. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza, yang berarti
suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka di dunia. Jika mereka rajin berbuat baik, maka balasan baiklah yang mereka peroleh. Jika perbuatan buruk yang mereka sering lakukan, maka balasan buruk yang mereka dapatkan. Yang 7 dan ke-8 yang seperti saya katakan tadi, yaitu balasan terhadap perbuatan baik yaitu surga, dan balasan yang dari perbuatan buruk yaitu neraka. Jadi banyaklah berbuat baik untuk kita untuk kedepannya. Perbanyaklah berbuat baik, jauhi perbuatan buruk agar kita mendapatkan surganya Allah, agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu apa sih hikmah atau manfaat dari kita beriman atau percaya kepada hari akhir? Nah, banyak sekali yang dapat kita peroleh, manfaat yang dapat kita ambil dari percaya terhadap hari akhir. Nah, akan saya sebutkan ya. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan. Jadi jika kita beriman kepada hari akhir, kita tahu bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan di akhirat nanti. Jadi kita lebih berwaspada, lebih tahu gitu loh, jadi ngapain sih kita berbuat buruk gitu, padahal kita nanti akan mendapatkan balasan yang kita perbuat di dunia. Begitu. Yang kedua yaitu menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Jadi untuk balasan orang baik tidak di dunia, tapi di akhirat nanti. Jadi perbanyaklah berbuat baik agar balasanmu di akhirat nanti setimpal dengan yang kamu harapkan. Gitu. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Jadi kita lebih mencintai, lebih taat kepada Allah karena kita tahu segala perbuatan yang kita perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk berbuat atau melakukan amal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Karena kita sudah tahu nih konsekuensinya kita jika berbuat buruk, apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Jadi kita lebih berwaspada, lebih terjaga. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Sebenarnya banyak manfaat yang dapat kita ambil atau kita peroleh dari beriman ini. Dan tadi adalah beberapa manfaat yang dapat saya sebutkan. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu apa sih keterkaitannya antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Kaitannya yaitu dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang kita kerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa selalu berwaspada, selalu menjaga-jaga bahwa apa sih yang kita lakukan ini baik enggak? Yang kita lakukan ini benar tidak? Yang dilakukan kita ini apakah nanti benar di hadapan Allah? Jadi seperti itu. Nah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri kita. Selalu berusaha melakukan amal soleh, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Jadi kita senantiasa lebih terarah. Kita lebih tahu nih mana yang nanti akan membawa untung bagi kita di akhirat nanti. Seperti itu. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai KD 3.3 yaitu beriman kepada hari akhir. Mohon maaf jika ada salah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.